Halo semuanya. selamat datang ya di podcast Ngobrol Santai. Ngobras ya, ngobras. Biar lebih singkat ngobras. Ngobrol santai ya. Bersama saya Satya Kori. Dan saya Anima Swari. Di sini kita kedatangan gestar ya Nik ya, Nah, untuk karena ngobrol ini santai ini. pertama Iya, episode ngobras nih, pertama. Kor. Jadi harus spesial ya tamunya. Iya, spesial bintang ini tamu harus kita. spesial. Bener banget. Siapa nih, Kor? Kenalin dulu. Kenalan nih. dulu Cowok dong. Ganteng. Aduh, ganteng nih. Ganteng ya? Kayaknya ini Biasanya sih sebenarnya. ganteng. Soalnya gimana ya? Ya udah Ya, ganteng. karena dia cowok. Ya karena cowok ganteng Langsung gitu. kenalin aja, Kor. Oke, kenalan dong Kak Tan. Halo teman-teman, aku Tan Kredi. Jadi spesial banget ya, suatu kehormatan diundang oleh Anik sama Kori di acara episode pertama ya. Iya. Episode pertama di Ngobras, wah satu kebanggaan banget sih. Dan ya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi selama kurang lebih menit-menit ke depan. Iya, wis itu dia perkenalan Singkat. Kak Tan ya, singkat, tapi padat, jelas. mencuri pandangan Iya, kaum pandangan hawa penonton podcast hari ini nih. Kak Tan, tunggu dulu. Nanti takutnya yang nonton ini Iya. terpukau sama Kak Tan. Takutnya gimana? Mungkin harus bisa jelaskan dijelasin dulu statusnya itu. Kak Tan dulu deh. Status ya saat ini ada teman, bukan teman hidup sih, lebih ke pendamping ya, pendamping. Sama Kak, Pendamping. pendamping dan teman hidup. Teman itu hidup sama. dan pendamping sama. Nggak beda Saat tipis. ini pasangan ada dan sama-sama juga anak stah juga gitu. Anak satu staf juga. kampus. PGSD juga? Nah, Oh enggak, beda. cinta produk lokal. Oh, cinta produk Mungkin lokal. disapa dulu ayangnya biar Halo, namanya Linda ya. Boleh sebut nama ya? Boleh. Halo, Linda di rumah ya. Kalau nonton ini, salam buat Linda di rumah. jadi untuk Linda-Linda yang lain juga Jangan tolong pede. sadar diri gitu. Sadar diri. Ini untuk Lindanya Linda Kak Tan. Anasta, Lindanya Kak Tan, spesial, beda. Aduh kasihan ya yang terpukau sama Kak Tan jadi redup dia. Tapi tonton aja tetap guys karena Tetap aja tonton ini ya. bakalan seru Ini seru nih pembahasannya. kok pembahasannya seru ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita mungkin bahasnya tuh langsung ke kesibukannya Kak Tan aja ya. Langsung Karena tanya kita tahu aja Kak ya. Tan itu Produktif banget ya. Banget, Produktif parah. dan sibuk itu ya bisa kita beda lah itu Kak Tan ya. Produktif lah bisa kita katakan itu Kak Tan. Gimana nih Kak Tan? Kesibukan ya, kalau ditanya kesibukan sekarang sih rutinitas pasti kerja, kuliah, kemudian organisasi, ya itu aja sih. Dan kebetulan kalau dibilang kesibukan lagi, di dekat-dekat ini ya atau akhir-akhir ini sih lumayan padat karena semester sudah tua juga Kor. Ini ya Semester sudah berapa nih? Semester 5 ya. Oke. Walaupun belum tua-tua banget, menjelang tua lah ya, bisa dikatakan menjelang tua ya. Oke. Menjelang tua tapi udah padat banget, tugas-tugas udah banyak banget, apalagi suka numpuk-numpuk tugas. Tau lah mahasiswa sekarang Iya. kalau nggak numpuk tugas, kalau nggak tenggat-tenggat, Deadline-nya mepet, Deadline enggak seru buat. seru, Ya. ya, seru. Bukan Kori seperti itu soalnya. tertantang gitu untuk menyelesaikan gitu. ya itu. Kalau nggak tenggat-tenggat nggak enak rasanya ngerjain ya. Jadinya ya itu sibuk ngerjain tugas, sibuk kuliah, sibuk kerja. Bahkan sekarang apalagi baru dipercaya ya untuk menjadi ketua DPM yang ngurus-ngurus organisasi sih. Apa ya, masa-masa transisi ini masa-masa yang lumayan padat sih. Gimana program kerja kita bikin segala macam, bentuk struktur, ya itu sih bukan sejauh ini sih. Selain itu di rumah juga karena sekarang kan di kampus sudah diberikan kepercayaan oleh teman-teman mahasiswa untuk mimpin organisasi. Ya organisasi di rumah harus direlakan dulu lah untuk keberlangsungan organisasi sih, biar nggak di sini ada, di sana ada, jadinya organisasi jadi korban gitu. Makanya sekarang masih peralihan juga di desa. Kebetulan di desa Karang Taruna juga kan, ketua Karang Taruna. Jadi sekarang masih peralihan, ya pengurus baru dibentuk biar sama-sama jalan. Organisasi di rumah jalan, di kampus juga jalan gitu. Biar balance ya Kak ya. Biar adil gitu Adil lah. untuk membagi waktunya. Nah tadi Kori sempat nyerempet-nyerempet nih prodinya Kak Tan. Iya, Kak Tan kan prodi. bilang sibuk kuliah tapi nggak dijelasin nih. Kuliahnya prodinya apa gitu. Jurusannya itu apa gitu. Prodi PGSD jurusan Dharma Acarya. Kalau PGSD ini prodi gini ya, prodi kebanggaan saya pribadi ya. Mana anak PGSD? Sobat mana PGSD anak mana suaranya? Kita anak-anak PGSD pokoknya kalian luar Love biasa. you. Love you itu lagi. Sorry semuanya di love you. Oke. Eh,
anak PGSD, berarti kan pendidikan guru Sekolah dasar, iya. Berarti kan kerjaannya tuh bakalan jadi Guru SD. gitu. Ya. Ya kalau pekerjaan sih kalau PGSD ya bisa ke guru bisa juga jadi dosen bisa kalau mau dimelanjutkan, kemudian guru les juga bisa. Banyak sih kalau PGSD ini banyak, cuma kalau dari saya pribadi ya, kalau dari aku pribadi sih lebih nantinya menjurus coba ke guru dulu, coba lanjutin ke guru dulu. Kalau memang ada rezekinya dan memang ada jodohnya ya maunya di setelah lagi kuliah gitu lanjutin gitu. Dosen, Biar arahnya ke sana sih soalnya Iya. kan dosen-dosen di STAH ini muda-muda dan menginspirasi gitu. Tadi Terbang langsung dosennya. langsung muda-muda dosen, terus yang dosen ya udahlah. Udah lah ya. Bahas itu. Takut gitu. Tadi ada bisik-bisik di Apa kata itu? dari Kori katanya kenapa dia nyari PGSD padahal dia lulusan SMP. Apa Lulusan STM. Aku taunya Kak Tan lulusan STM. Tapi dia masuk PGSD. Di STM Kak Tan aku taunya itu jadi apa sih Kak Tan? Gambar bangunan. Gambar bangunan pindah ke PGSD. di guru sekolah dasar gitu. Bingung ya? Gimana sih Kak Tan? Jadi kalau ceritanya gini ya Kor sama Ani, dulu itu kalau ditanya cita-cita ya SMP itu cita-cita pengennya jadi apa? Pengacara dulu. Dulu tuh punya cita-cita banyak banget, pengacara, polisi, arsitek juga di sana. Makanya setelah mengerucut ya otomatis dulu sih sempat lamarnya di SMA dulu. Dulu di SMA 4 dulu daftarnya. Kori. Hampir lagi sama. Cuman karena ya itulah males belajar segala macam, nilai kecil jadinya nggak keterima di Forsma. Akhirnya pilihan terakhir ya bukan pilihan terakhir sih, pilihannya adanya di STM. Rezekinya sih ya lebih tepatnya. Rezekinya di STM. Kalau dibilang pilihan terakhir jelek banget ya. Iya, jangan. Pilihannya yang terbaiknya di sana. Di sana. Jalannya Iya. ke sana ke STM. Nah, terus karena di STM itu ada 10 jurusan waktu itu dan jurusan yang paling masuk dengan pilihan cita-cita waktu itu cuma TGB atau Teknik Perbangunan. Hanya arahnya ke sana. Kemudian setelah nyemplung nih di TGB, setelah nyemplung TGB ternyata wah matematika, fisika, Kira nggak kimia. belajar. Panas Kira otaknya nggak langsung ya. dari yang SMP nggak suka belajar, dari SMP yang apa ya, yang cuma mikirnya main dan main, disuruh nyemplung ke hal seperti itu, wah jadinya mumet gitu. Jadinya selama 3 tahun kuliah, SMK, jadinya mikir apakah mau dilanjutin nih. 3 tahun aja udah rasanya udah berat banget. Kalau mau dilanjutin 4 tahun lagi, mau seperti depresi apa nih langsung. gitu. Langsung masuk rumah sakit jiwa. Enggak jadi arsitek. Berarti bisa dilihat kalau dari mumetnya yang 3 tahun itu yang memicu kakak tuh gap year. Gap year, dapat gap year. Kak. Berapa tahun Ya, sih gap year kak? Kalau gap year tuh sebenarnya tar dulu ya, ceritanya gini dulu ke TGB dulu. Iya, iya, Setelah TGB tamat, akhirnya mikir-mikir dulu nih mau dilanjutin ke kuliah kah atau mau di kerja aja dulu gitu. Karena kan waktu itu SMK masih bisa masuk di dunia kerja gitu. Masih bisa diperhitungkan di dunia kerja gitu SMK. Nah, waktu itu juga ada cita-cita jadi tentara atau polisi gitu. Terus setelah tamat itu daftar kuliah juga, tapi kuliahnya daftarnya hukum. Cita-cita tentara, polisi, tapi daftar kuliahnya hukum, lulusannya STM. Tapi ujung-ujungnya PGSD. Itu agak. Jadi gini, Kor sama Ani, kan daftar kuliahnya itu sebenarnya maunya arsitek. Cuman waktu itu ada pertimbangan segala macam itu nggak bisa masuknya di sana gitu, karena mungkin nilai atau apa gitu, nggak bisa masuk di sana. Akhirnya dipertimbangkan untuk daftarnya senam PTN di Undiksa, itu nyarinya jurusan hukum. Dan di UNUD juga pilihan satunya di UNUD, pilihan duanya di Undiksa, itu sama-sama hukum gitu. Nah, di keduanya itu kenapa pilih hukum? Karena hukum ini masuk ke tentara dan polisi. Kalau di tentara dan polisi itu ada namanya sekolah polisi, kalau polisi ya inspektur polisi sumber sarjana, itu ada itu bisa. Kemudian kalau tentara itu ada namanya
lupa ya. Pokoknya ada tentara dari lulusan S1 gitu. Iya, Bisa sekolah dari- tentara, saya tahu itu. Bisa dari Sempet S1. nyari. Nah, makanya ngelamar hukum. Bukan ini. nyari. Nyari cowoknya. Makanya ngelamar hukum ini karena nantinya kalau kuliah di sana, kalau misalnya nggak bisa lulus nih di SMK pakai ijazah SMK, bisa pakai ijazah itu. Cuman karena waktu itu fokus untuk mempersiapkan diri, latihan segala macem, aku ini gagal tentara 3 kali, 3 kali. 3 kali, Oke. polisi 2 kali, sekali, polisi sekali. Polisi itu baru tamat langsung daftar polisi itu gagal. Kemudian aku lanjut di tentara, gagal 3 kali. Karena terlena latihan dan udah pede banget untuk jadi tentara dan polisi, jadinya daftar senam PTN itu nggak dilanjutin, padahal lulus itu. Padahal lulus, ya mohon maaf juga untuk teman-teman di STM, adik-adik di STM, karena saya kuota di STM dipotong jadinya, Dipotong mohon ya. maaf ya teman-teman di STM. Sorry ya anak STM. Mungkin bisa nanti kita share alamatnya tadi. Ke rumahnya. Jadi itu karena kuliahnya juga udah nggak diurus, senam PTN-nya udah nggak diurus, nggak bisa kuliah. Kemudian tentaranya juga ya itu bisa gagal-gagal terus. Akhirnya ya gap year, nggak bisa kuliah. Kemudian tentara juga cita-citanya belum bisa tercapai gitu waktu itu. Akhirnya ya ada di kondisi sempet frustasi sih dibilang. Apa ya? Terpuruk banget katanya. Kalau terpuruk banget sih enggak, cuma Down. Down. ya down sih. Iya. Down tapi nggak terpuruk-terpuruk Iya, banget sih. iya. Karena belum pernah kerja, belum pernah ngerasain dunia kerja, jadinya belum terpuruk banget. Cuma di saat itu takut tambah dewasa sih sebenarnya. Takut tambah Udah. dewasa. Nanti kasihan. Takut tambah dewasa sih karena ya anak laki-laki harus punya pride dong untuk keluarga gitu loh. Harus punya pride untuk keluarga, entah itu dengan bekerja atau dengan kuliah segala macam. Dan saat itu kuliah pun enggak, kerja pun enggak, jadinya wah down banget gitu. Cita-cita nggak tercapai, akhirnya mutusin buat ya udah deh coba ke Gianyar aja gitu. Dan itu ditawarin temen. Emang Gianyar itu emang Gianyar Pride. Itu ditawarin temen kerja di Gianyar, itu pertama kali masuk kerja itu. Pertama kali masuk kerja jadi drafter. Jadi drafter di sana kurang lebih berapa ya? 6 bulan lah, 6 bulan atau 9 bulan. Pokoknya sekitar segitulah. Kerja di sana coba, oh ternyata dunia kerja itu keras. Nggak bisa kita itu apa ya, dunia kerja sama dunia sekolah itu beda jauh. Gimana ya, kalau kita dunia sekolah itu kita masih bisa mikirin diri sendiri. Tapi kalau dunia kerja, kalau kita mikirin diri sendiri di dunia kerja, wah kita bisa nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa bergerak juga, kita nggak bisa kerja. Karena kerjasama di tempat kerja itu penting banget. Teamwork itu penting banget. Dan aku baru tahu teamwork itu penting banget setelah masuk dunia kerja. Karena sebelumnya di SMA aku tuh individual banget. Apa ya, Lolo gue gitu. gitu lebih ke arah. Kalau kamu nggak ada efek ke saya, ya ya udah. Ya udah, usah gitu. usah sama Akhirnya gue. setelah masuk kerja, adaptasi, jadinya bisa, dan setelah 9 bulan ada ketidakcocokan juga, ya pasti tuh di dunia kerja tuh pasti ada ketidakcocokan. Akhirnya mutusin untuk resign, balik ke Singaraja, sempat kerja sama kakak tingkat di STM juga, freelance, kesana kesini, akhirnya capek juga ya kalau kerja freelance tuh capek, benar-benar capek sih. Kerja nggak ada yang nggak capek ya. Ih, semua kerja Semua capek ya. kuliah Cuma- juga capek. Kuliah sih. juga capek. Cuma waktu itu merasa capeknya tuh lebih dibandingkan waktu kerja di Gianyar gitu. Akhirnya ya mutusin untuk minta arahan sama orang tua dan segala macam. Akhirnya coba ngelamar kerja lagi. Sekarang sih kerjanya di UPP ya, atau apa ya, Korwil ya kalau sekarang namanya. Korwil Distikpora Kecamatan. Itu kerja tahun 2020 di sana, diajak di sana dari 2020. Dari sana ada apa ya, saran-saran dan masukan dari, karena di sana sering-sering ketemu guru, sering ketemu kepala sekolah dan pimpinan-pimpinan juga di sana, orang-orang pendidikan. Akhirnya saranin, ditanya ijazahnya apa, SMK gitu. Kalau SMK, apalagi TGB nih, diajak ke dunia kerja yang sekarang itu nggak masuk banget. Kalau komputer masih masuk lah ya, kalau apa ya, komputer jaringan itu masih masuk ya, karena dia masih gunain apa alat-alat gitu ya. Kalau gambar bangunan ini masuk ke sana udah nggak cocok gitu. Melenceng banget ya. Makanya ada saran dan masukan, kuliah aja dulu. Entah kuliahnya itu
di pendidikan atau di komunikasi dan segala macam. Yang penting kuliah aja dulu punya